Kita sangat perlu tahu tentang ajaran yang begitu penting. Untuk itu, ikutilah terus pelajaran hari ini agar kita dapat mempelajarinya bersama-sama. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Kita Memiliki Pengharapan, lagu Sion edisi lengkap nomor 168. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 17 Agustus 2026. Pelajaran yang ke-8 di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Kristus Bangkit, satu-satunya pengharapan kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 19, Paulus menjelaskan betapa parah dan mengerikannya konsekuensi dari penyangkalan terhadap kebangkitan. Tanpa kebangkitan, orang percaya tidak memiliki harapan di masa sekarang, terlebih lagi di masa depan. Bacalah 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 19. Apakah yang akan hilang dari kita jika Kristus tidak dibangkitkan? 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 19. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia.
Pada umumnya, kaum pagan kuno tidak percaya pada kebangkitan, terutama di dunia Yunani dengan kepercayaan mereka pada dualisme tubuh dan jiwa. Dualisme tubuh dan jiwa. Saat mati, jiwa melayang kemanapun jiwa orang mati seharusnya pergi. Paulus memulai paragraf dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19 dengan pertanyaan retoris yang menunjukkan kebingungannya yang mendalam. Apa? Bagaimana mungkin beberapa di antara kamu mengatakan bahwa tidak ada yang namanya kebangkitan orang mati? Bagi Paulus, tidak percaya pada kebangkitan adalah hal yang tidak terbayangkan, terutama karena ada begitu banyak saksi mata. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Tetapi yang lebih buruk lagi, tanpa kebangkitan harapan mereka dibangun di atas kebohongan dan mereka masih berada dalam dosa-dosa mereka. Ia mengatakan pada kenyataannya jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka pertama, Kristus belum dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 13 dan 16. Kedua, pemberitaan kami sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 14. Ketiga, iman kita juga sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 14. Keempat, kami adalah saksi-saksi Paulus. 1 Korintus 15 ayat 15. Kelima, iman kita tidak berguna. 1 Korintus 15 ayat 17. Keenam, kita masih berada dalam dosa-dosa kita. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan tentu saja yang ketujuh, mereka yang telah mati tidak ada lagi. 1 Korintus 15 ayat 18. Tanpa kebangkitan, baik pemberitaan maupun iman adalah sia-sia. Istilah Yunani untuk kata sia-sia adalah kenos. Ini adalah terjemahan yang baik, tetapi terlalu luas. Para penafsir memperdebatkan apakah kenos berarti sia-sia dalam arti tidak memiliki kebenaran atau tidak benar, atau tidak memiliki hasil, tanpa hasil atau efek, atau tidak memiliki tujuan, tanpa tujuan, percuma. Apapun makna spesifiknya, dalam skenario di mana kebangkitan tidak ada, iman digambarkan sebagai tidak berguna dari kata Yunani mataios. 1 Korintus 15 ayat 17. Meskipun mataios tidak jauh berbeda dari kenos, gagasannya adalah bahwa jika Yesus tidak hidup, iman itu tidak membuahkan hasil sebab sebuah delusi karena dosa-dosa kita belum diampuni. 1 Korintus 15 ayat 17. Kita akan menjadi saksi-saksi Paulus, saksi-saksi palsu, menipu dan ditipu. 1 Korintus 15 ayat 15. Bagaimanakah seseorang dapat memahami 1 Korintus 15 jika orang mati langsung melesat ke surga atau ke neraka? Lalu mengapa pemahaman bahwa orang mati itu tidur menjadi ajaran yang begitu penting? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Kita bersatu di dalam Tuhan, bersatu dalam kasih-Nya, mengasihi pada semua insan yang rindukan kasih Tuhan. Segala langit terbuka, Kristus jemput umat-Nya, seluruh alam memuji. Haleluya, Dia Raja.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau, karena Engkau adalah Allah yang kami sembah. Terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang Kristus bangkit, satu-satunya pengharapan kita. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami ya Tuhan, untuk mempercayai akan firman-Mu dan menjadi terang untuk mengabarkan kabar yang baik ini kepada mereka yang belum mengenal akan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang akan selalu menuntun kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin 17 Agustus 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.